Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di Barka Channel. Saya sudah sering melatih orang-orang dalam belajar mengemudi ya, terutama teman-teman saya ya. Banyak yang request ingin ditemenin ketika praktek dan lain sebagainya. Nah, atas pengalaman tersebut nih ya, saya ingin sharing ke teman-teman bahwa ada nih satu poin yang menurut saya ini adalah poin tersulit dan bahkan bisa sangat lama untuk menaklukkannya ya. Nah, poin ini adalah mental ya, atau mungkin bisa dibilang menghilangkan kepanikan, menghilangkan kegrogian. Itu poin yang tersulit yang harus teman-teman tandai ya. Karena begini ya, menurut pengalaman saya, kalau masalah teori dan juga teknik ya, itu dengan beberapa kali pertemuan, hanya 2, 3 atau bahkan mungkin 4 maksimal, itu sudah saya pastikan pasti teman-teman teori teknik itu bisa ya, bisa dipahami dan bahkan sudah bisa diaplikasikan ya. Nah, kenapa mental ini adalah merupakan poin tersulit? Karena buktinya begini ya, ketika saya melatih ataupun praktek dengan orang yang belajar mengemudi, kita praktekkan di jalanan sepi, di lapangan itu sudah bisa. Tapi ketika kita geser ke jalanan umum yang agak sedikit ramai saja, itu materi-materi yang sudah diajarkan, teori-teori, teknik-teknik yang sudah bisa dilakukan di jalanan sepi itu bisa hilang begitu saja gitu loh. Nah, ini menandakan dan juga membuktikan kalau teori dan juga teknik saja itu nggak cukup untuk belajar mengemudi mobil, terutama mobil manual ya, gitu ya. Nah, maka saya simpulkan kalau yang tersulit itu bukan teorinya, bukan tekniknya, tapi mentalnya nih. Paniknya, groginya, takutnya. Nah, itu hal yang sangat sulit. Nah, makanya di sini saya akan sharing ke teman-teman gimana sih cara supaya mental kita kuat, terus supaya kita tidak panik, tidak grogi, dan juga tidak takut ya. Ini ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan ya. Saya akan sharing ya ke teman-teman ya. Nah, yang pertama, teman-teman harus mempunyai keinginan yang kuat nih untuk bisa mengemudi ya. Karena dengan keinginan yang kuat tersebut, ini nanti akan mendongkrak mental teman-teman supaya lebih kuat. Saya yakin itu yang pertama ya. Teman-teman harus punya keinginan yang kuat nih, saya harus bisa nih. Tanamkan keyakinan tersebut, nih saya harus bisa, saya pasti bisa nih mengemudi, saya harus cepat bisa. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, yang teman-teman harus lakukan, teman-teman harus selalu berpikir positif ya. Teman-teman harus berpikir positif, jadi yakin teman-teman akan bisa nih, meskipun ada satu momen yang bisa menjadikan teman-teman mungkin putus asa dan sebagainya karena nggak bisa-bisa, grogi terus, panik terus gitu ya. Coba ya, teman-teman selalu berpikir positif untuk hal tersebut. Teman-teman harus yakin pasti bisa ya, terus berlatih pasti bisa. Nah, terus yang selanjutnya, ketika teman-teman akan menyetir, akan mengemudi, teman-teman harus pahami semua fungsi dan juga fitur yang ada di mobil yang teman-teman akan pakai ya. Jangan sampai, saya pernah melatih dengan mobilnya sendiri, riting aja suka lupa kemana nariknya, riting kanan kemana gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman harus pastikan semua fungsi dari tombol-tombol, fitur-fitur yang ada di mobil teman-teman itu teman-teman pahami ya. Nah, dengan begitu ketika teman berlatih, nanti itu akan mempermudah ya. Ketika teman-teman harus ngapain itu udah tahu nantinya. Jadi itu akan mengurangi, setidaknya akan mengurangi rasa panik dan grogi teman-teman. Terus yang selanjutnya, ketika teman-teman hendak mengemudi, itu atur posisi teman-teman senyaman mungkin ya. Tempat duduknya, posisi setirnya, dan sebagainya macam, itu teman-teman atur di posisi ternyaman teman-teman. Kalau sudah nyaman, itu tentu akan membantu lagi untuk mempermudah teman-teman belajar mengemudinya. Nah, selanjutnya teman-teman harus berani mengasah kemampuan teknik-teknik yang sulit. Kalau teman-teman sudah bisa A, teman-teman harus lanjut untuk belajar yang B, C, sampai seluruhnya. Jadi bertahap. Teman-teman harus selalu
berlatih hal-hal sulit ya. Jangan saya mah bisanya udah ini, ya udahlah ini aja. Jangan gitu ya. Hal-hal yang sulit teman-teman harus mencoba, harus terus dilatih. Nah, dengan begitu nanti teman-teman terbiasa nih untuk menaklukkan hal-hal sulitnya, akan terbiasa dan akan mempermudah teman-teman belajar juga nantinya ya. Itu terus ketika teman-teman di jalanan praktek mengemudi, tanamkan ke diri kalian ya, kalian harus bisa mengabaikan gangguan-gangguan yang ada ketika mengemudi. Contohnya bunyi klakson, terus keramaian suara motor, kan biasanya bikin panik tuh. Kalau orang-orang awam yang belajar itu bisa membuat kepanikan. Coba abaikan hal semacam itu. Jangan dianggap lah yang ngelaksonin segala macam, nggak usah dianggap, biarin aja. Toh kita dalam mobil kok nggak kelihatan, ini dari luar nggak kelihatan gitu kan. Jadi jangan, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah apa-apa gitu. Yang penting kita benar meskipun pelan-pelan ya, karena belajar itu harus pelan-pelan. Misalnya mengemudi pelan-pelan, nggak apa-apa, klakson, bunyi, keramaian, abaikan saja. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus berlatih setiap hari, kalau bisa setiap hari, sesering mungkin lah, sesering mungkin ya. Kalau bisa sesering mungkin, kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa 2 hari sekali atau seminggu 4 kali gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin, sesering mungkin. Karena dengan kita sering berlatih, itu pasti akan nanti mengupgrade kemampuan kita sendiri. Dengan sendirinya kemampuan akan terupgrade, mental akan terbentuk kayak gitu ya. Karena seiring berjalannya waktu, itu akan sebetulnya yang dapat betul-betul menaklukkan mental kepanikan dan grogi, ketakutan. Itu sebetulnya yang dapat betul-betul menaklukkan adalah kebiasaan kita, keseringan berlatih kita, itu jam tayang kita kayak gitu ya sebetulnya. Oke. Terus yang terakhir ya, ini menurut saya atau versi saya yang terakhir, meskipun tadi saya katakan harus sering berlatih ya, harus sering berlatih setiap hari, tetapi jangan sampai berlebihan juga. Sering itu belum tentu berlebihan ya. Contohnya sering, misalnya sehari cukup paling lama mungkin 30 menit, 1 jam atau gitu ya. Nah, itu jangan ini 1 hari sampai pagi, sampai siang, sampai sore, itu malah nanti bisa mencelakakan ya. Kita capek, pikiran capek, fisik capek, itu tidak akan membantu, bahkan itu akan menjadi penurunan nantinya. Sering berlatih tapi secukupnya, itu maksudnya ya. Jangan berlebihan, karena satu yang berlebihan itu tentu saja tidak baik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu hal-hal yang bisa saya sharing ke teman-teman, cara menaklukkan rasa takut, rasa panik, grogi ya, supaya mental kita kuat, versi Barkak ya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang tanyakan ataupun mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.